Pertanyaan yang pertama dari Gabriel Tijasa Kobelara dari NTT. Selamat malam Gabriel. Yohanes 1 ayat 50. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lukas 19 ayatnya yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Yesus berkata di Injil Yohanes, dia melihat kita di pohon ara. Di Injil Lukas, Yesus melihat Sakeus di pohon ara. Saya bertanya, apa di balik pohon ara tersebut? Mengapa Yesus berkata dia bisa melihat kita di pohon ara? Silakan pendeta. Terima kasih. Selamat malam untuk saudara Gabriel di NTT. Coba kita lihat sekali lagi, siapa yang dilihat oleh Tuhan Yesus di bawah pohon ara itu. Coba kita buka tadi di Yohanes pasal 1 ya. Pasal 1, coba kita baca ayat yang ke 45. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia," yang disebut oleh Musa. Ayat 46, kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Ayat 47, Filipus katakan, "Mari dan lihatlah." Ayat 47 mengatakan, Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Ayat yang ke-51 itu adalah diulangi lagi oleh Tuhan Yesus mengenai apa yang saat itu terjadi. Ayat yang ke-50, Tuhan Yesus katakan, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya." Jadi engkau di sini bukan kita, tapi engkau di sini adalah Nathanael. Jadi Tuhan Yesus menurut ayat yang ke-48, lalu kemudian ayat yang ke-50, Tuhan Yesus melihat Nathanael berada di bawah pohon ara. Dan betul yang dikatakan tadi dalam Lukas pasal yang ke-19, Tuhan Yesus juga melihat Sakeus di atas pohon ara atau pada pohon ara. Kenapa pohon ara? Ya, karena memang pada waktu itu pohon ara adalah salah satu pohon yang paling lazim di tanah Israel. Ada pohon-pohon lain juga yang cukup lazim. Contohnya kalau kita baca dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-29, Lukas 21 ayat yang ke-29, Yesus berkata, lalu Yesus berkata, mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, "Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja." Jadi ada beberapa pohon yang lain, ada pohon ara atau pohon apa saja. Dalam Alkitab biasanya selain pohon ara, yang juga sangat lazim adalah pohon zaitun dan juga pohon anggur, walaupun pohon anggur ini bukanlah pohon berkayu keras seperti pohon ara atau pohon zaitun, tetapi anggur sering disebutkan. Makanya di Yohanes pasal yang ke-15 Tuhan Yesus berbicara tentang pohon anggur, tentang pokok anggur. Jadi kenapa pohon ara? Ya karena memang waktu itu paling banyak pohon ara, paling lazim di tempat di mana Tuhan Yesus berada di atas dunia, yaitu di Israel. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan ini, pertanyaan yang bisa kita ambil pelajaran rohaninya adalah
Mengapa Yesus berkata dia bisa melihat, saya ganti kata kita dengan kata Nathanael, mengapa Yesus berkata dia melihat Nathanael di pohon ara? Kenapa Yesus mampu untuk melihat Nathanael dan Nathanael tidak tahu bahwa Tuhan Yesus melihat Nathanael? Dalam perjanjian, dalam kitab Injil, bukan hanya melihat saja, tapi Tuhan Yesus mengetahui apa yang kita tidak tahu. Dia mengetahui. Karena tadi diambil dari Yohanes pasal 1 dari Injil Yohanes. Saya mau ambil juga beberapa contoh ayat di dalam Injil Yohanes yang menyebutkan tentang Tuhan Yesus mengetahui, dia tahu, dan hal-hal yang dia tahu itu adalah hal-hal yang sering tersembunyi sehingga orang pun tidak tahu. Contohnya, kalau kita buka tadi Yohanes 1, kita datang ke Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua, kita buka ayat yang ke-25. Boleh tolong Drew atau Stephen bacakan ayat ini? Yohanes Pasal ayat yang ke-25. Yohanes 2 ayat 25 ya pendeta. Ya. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya. Yesus tahu apa yang ada di hati manusia. Jangankan melihat Nathanael duduk di bawah pohon ara, yang ada di dalam hati manusia pun Tuhan Yesus tahu. Coba kita baca lagi juga tentang pengetahuan Yesus. Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saya minta ayat-ayat ini supaya kita interaktif. Kalau boleh Andrew ataupun Stephen berganti-gantian kalau ada ayat, dan saya juga akan membaca ayat-ayat sepanjang acara kita malam ini. Baik pendeta. Yohanes 6 ayat 5 dan 6. 5 dan ayat yang ke-6. Ayatnya yang ke-5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Waktu orang lain tidak tahu mau berbuat apa, hilang ide, artinya sudah tidak ada akal atau gagasan apa yang harus dilakukan. Yesus tahu apa yang harus dilakukannya. Semua bingung. Bagaimana mau kasih makan ini 5.000 orang hanya dengan roti yang sedikit. Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang harus dilakukannya. Apa yang harus dilakukannya. Coba kita buka lagi contoh yang lain. Saya mau waktu kita baca ayat-ayat ini, coba kita renungkan tentang Tuhan Yesus yang mengetahui hati kita. Mengetahui apa yang Dia dapat lakukan yang terbaik untuk kita. Coba kita baca juga dalam Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-11 lah. Ada beberapa sebenarnya di sana tentang Tuhan Yesus tahu, tetapi kita baca saja ayat 11. Silahkan, Stephen. Ayatnya yang 11, Yohanes 13 ayat 11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Dia juga tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Dia tahu itu Yudas. Murid-murid yang lain tidak tahu tentang hal itu. Tapi Tuhan Yesus tahu. Selain Yohanes mencatat atau menulis Injil Yohanes, Rasul Yohanes yang kekasih, dia juga menulis kitab Wahyu. Dan di dalam kitab Wahyu juga, di situ ditekankan tentang pengetahuan Tuhan Yesus. Apa yang ia ketahui. Khususnya di dalam pekabaran kepada 7 jemaat. Coba kita buka beberapa ayat. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua,
mengatakan, ini pekabaran kepada jemaat di Efesus, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat. Jadi Yesus mengetahui keadaan umatnya. Untuk semua jemaat ini, Efesus sampai Laodikea, ada pernyataan bahwa Yesus tahu. Kita baca 2 atau 3 ayat lagi ya. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Waduh, dia tahu kesusahan kita. Dia tahu masalah kita. Dan waktu dia tahu kesusahan dan masalah kita yang luar biasanya, dia tahu apa yang harus ia perbuat untuk kita. Jadi Tuhan Yesus mengetahui. Coba kita baca lagi di dalam pasal yang kedua. Pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Saya baca kata-kata pertamanya. Di mana engkau diam? Aku tahu di mana engkau tinggal. Nah, Yesus tahu di mana kita berada, di tempat yang baik, di tempat yang tidak baik, ya, dimanapun kita berada, dia tahu di mana kita berada. Itulah luar biasanya Tuhan Yesus. Ia tahu semuanya. Apa pelajaran rohaninya bagi kita? Ia tahu Nathanael sebelum Filipus memanggil Nathanael bertemu dengan Yesus, ia sudah melihat Nathanael duduk di bawah pohon ara. Dan dia panggil Nathanael untuk mengikuti dia. Dia melihat Sakeus ada di pohon ara. Dan dia katakan kepada Sakeus, turunlah engkau, pada hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Tuhan Yesus mengetahui hati kita. Ia mengetahui kesusahan kita, kemiskinan kita, masalah kita. Ia mengetahui situasi kita, di mana kita tinggal. Ia mengetahui pekerjaan kita. Ia mengetahui hati kita. Dan ia mengetahui apa yang akan ia lakukan. Apakah yang harus menjadi sambutan kita terhadap Yesus yang mengetahui bahkan mengasihi kita? Biarlah kita juga sama seperti Nathanael mengikuti Yesus. Sama seperti Sakeus, ia kemudian juga menjadi seorang murid atau pengikut Tuhan Yesus. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita, dengan saya? Marilah kita semua menerima akan Tuhan Yesus Kristus yang mengetahui akan kehidupan kita, dan ia mengetahui hati kita, dan ia mengasihi kita. Terima kasih.